Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha tsumma kunta wa atbi sayatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Ulum, yang insyaallah kita bermohon kita bagian dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diberkahi, dirahmati, diberikan hidayah dan juga diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tiada terhitung, tetapi ada perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan, karuniakan, berikan kepada hamba-hambanya tidak lain dan tidak bukan termasuk modal yang Allah Subhanahu wa taala titipkan atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nanti akan Allah Subhanahu wa taala tanyai. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la yazalu qadamal abdi yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'in. Jadi telapak kaki hamba Allah itu tidak akan bergeser baik ke depan, ke kiri, ke samping, ke kanan, sampai kemudian nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan namanya hamba Allah adalah kita juga bagian yang termasuk ya. Termasuk yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah wa an umrihi fima afna. Dari umurnya dihabiskan, dipergunakan untuk apa? Sehingga alhamdulillah malam hari ini kita berada di tahun baru Hijriah, tanggal 1. Karena pergantian bulan Hijriah itu gantinya bukan jam 12 malam, tapi gantinya adalah ketika masuk waktu maghrib. Alhamdulillah. Jadi kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai malam hari ini, umur kita habiskan, kita gunakan, kita maksimalkan, kita manfaatkan untuk apa, nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada pilihan dalam kehidupan kita. Sering ketika para khatib menyampaikan khutbahnya itu pasti ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa.
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan beragama Islam. Dan termasuk diantaranya adalah apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa ketika menjelaskan bertakwa kepada Allah haqqa tuqatihi ayya'buduhu wala yusyrik. Hendaknya Allah Subhanahu wa taala diibadahi, jangan disekutukan. Jangan ada makhluk, jangan ada ciptaan yang kemudian ada ruang di hati hamba yang kemudian apa? Hati hamba tersebut meyakini ada kekuatan yang sama selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mampu membahayakan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan ini sering bulan Muharram ini kalau orang-orang Jawa bulan apa Pak? Bulan Suro. Suro itu diambil dari tanggal yang ke-10 Asyura. Artinya 10. Maka sering kadang-kadang, mohon maaf, yang tidak tahu itu dalilnya dari mana, pendapat dari mana, yang kemudian akhirnya mau bikin rumah tidak berani, ya. Kemudian mau nyunatin anak tidak berani, mau nikahkan anak tidak berani. Berarti kalau ada pemahaman yang kemudian ya, menjadikan apa? Bulan Muharram ini termasuk bagian yang kemudian adalah bulan yang ternyata apa? Banyak ya, bahayanya, banyak madorotnya. Ya. Sehingga apa? Banyak orang yang kemudian tidak mau melakukan hal-hal yang baik ketika keyakinan itu ada, maka khawatir. Makanya apa? Hendaknya kita beribadah kepada Allah, kemudian apa? Kita murnikan dalam bentuk ibadah kita, jangan sampai kemudian apa? Kita ikut-ikutan dengan ilmu yang ternyata ilmu tersebut tidak berdasar sama sekali. Ya. Sehingga khawatir. Ya. Kalau kita kemudian mempercayai itu, berarti apa? Ya, bahwa kita bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai keyakinan, yang keyakinan itu kemudian apa? Salah. Yang menciptakan bulan dalam 1 tahun itu 12 bulan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh begini, Pak. Kalau kita punya anak 12 ya. Kemudian kita mengatakan bahwa ada satu anak yang buruk, satu anak yang tidak baik. Kira-kira kita sebagai orang tuanya marah enggak, Pak? Pasti marah, Pak. Fitrahnya marah. Kalau ada yang mengatakan kita punya anak 12, kemudian ada yang mengatakan ini enggak baik ini. Sehingga apa? Pasti kita marah. Begitupun Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan pada bulan Muharram, kemudian apa? Banyak yang berpendapat bulan itu enggak baik untuk hajatan, untuk nikahan, untuk bikin rumah dan sebagainya. Marah enggak yang bikin? Marah. Allah Subhanahu wa taala enggak terima. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai menyampaikan begini nih, Pak, dalam surat At-Taubah ya, ayat yang ke-36. Inna iddatas syuhur indallah itna asyara syahrun fil kitabillahi yaum khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang sudah menyampaikan sesungguhnya bilangan ya. Jadi bilangan syuhur berarti bulan-bulan. Ya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan.
Jadi ternyata ya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan, itu sudah ada di kitabnya. Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Bahkan dalam 12 bulan itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan minha arba'atun hurum. Di dalamnya itu ada 4 bulan yang mulia. Mulianya kenapa? Ya, dzalika dinul qayyim, itu adalah din yang lurus. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fala tadlimu fihinna anfusakum. Jadi karena saking mulianya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan jangan sampai kita melakukan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan-bulan tersebut. Ya. Kalau kemudian ada yang di pantai selatan atau pantai mana yang kemudian memotong kerbau, kemudian kepalanya dilarung dan sebagainya. Nah ini kan malah kebalikannya. Ya. Kebalikannya, seharusnya jangan melakukan kezaliman, bahkan melakukan kezaliman yang sangat besar. Mana dalilnya? Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Sehingga apa? Mari kita ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ayyabuduhu wa la yusyrikuh. Hendaknya kita maksimalkan Allah itu diibadahi, jangan disekutukan. Ya. Jadi yang kemudian menurunkan manfaat adalah Allah, harus diyakini. Ya. Yang kemudian apa? Yang kemudian ya, yang bisa menghalangi madorot hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa mendatangkan manfaat adalah Allah. Apa enggak ada syariatnya, Pak? Ada, Pak. Ada syariatnya. Ya, sehingga ya contohlah kita kalau pagi itu kan, kalau zikir pagi dan petang itu kan ada bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un alim. Kalau kita baca di pagi hari 3 kali, kalau kita baca di sore hari 3 kali, maka insya Allah tidak ada yang bisa memberikan madorot. Ya. Kalau mau sodako, ya sodakolah yang dibenarkan. Ya. Jangan kemudian sodako yang kemudian diniatkan untuk apa? Agar kemudian jin-jin penunggu itu kemudian apa? Tidak memberikan keburukan, tetapi apa? Dengan jalan-jalan yang kemudian tidak Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Ya. Jadi saya sebagai bagian dari kaum muslimin, bagian dari mukminin, maka mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat bahwa diperintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sehingga apa? Mari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian jangan disekutukan Allah. Jangan menyamakan, jangan membandingkan. Ya. Jadi jangan, karena ketika sudah membandingkan ada kekuatan lain selain kemudian yang menyamai kekuatan Allah, kemudian ada yang bisa menyingkirkan madorot selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ini kemudian apa? Akidah kita akan kemudian salah. Ya. Ketika salah, maka kemudian akan berpeluang kita melakukan amalan-amalan yang salah pula. Kenapa? Karena didasari dari keyakinan yang salah, kemudian apa? Akhirnya melakukan perbuatan yang salah. Ya, seharusnya kan kita tidak melakukan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Ya kita mencoba untuk memperbaiki. Ya.
Jadi kalau masih banyak kezaliman di tahun-tahun lalu, ya mulai kita awal tahun baru ini jangan kita ulangi kelakuan, perbuatan zalim kita kepada Allah, baik kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriring salam senantiasa tercurah kepada qudwah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan penjelasan yang sangat sempurna agar di mana ketika seorang hamba hendak tidur sampai bangun tidur itu bernilai ibadah. Kenapa? Ya karena ketika kita kemudian ada syariatnya, ada tuntunannya, bahkan dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, agar di mana umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya itu agar banyak nilai ibadahnya yang kemudian apa? Berpengaruh kepada apa, Pak? Berpengaruh kepada, mohon maaf, kita ini nanti kan akan ditimbang. Karena kadang-kadang orang kan gitu, Pak. Kalau tidak berpikir semuanya agar semua menjadi ibadah, ibadah itu supaya apa? Ada nilainya. Sehingga apa? Nilai itulah yang kemudian akan berpengaruh kepada berat dan ringannya timbangan amal kebaikan dan keburukan seorang hamba. Ya. Jadi kalau kita kemudian makan dan minum, kemudian kita niatkan ibadah, mungkin kan kita akan mencoba praktek 1 bulan itu ya Allah supaya ibadah beda. Sehingga apa? Kanan terus supaya apa? Ada nilai ibadah. Sehingga apa? Setelah 1 bulan itu kemudian menjadi kebiasaan, alhamdulillah. Jadi tidak sudah perlu kita niatkan. Tidak perlu kita niatkan, ya Allah, kanan ibadah ya Allah, kanan ibadah ya Allah. Supaya ada nilainya di hadapan-Mu ya Allah. Ketika apa? Itu mungkin 1 bulan kita praktek itu. Supaya apa? Menjadi kebiasaan yang kemudian apa? Ketika kebiasaan itu, ya, yang tadinya kemudian kita niatkan ibadah karena mengikuti Rasulullah SAW, maka setelah itu kemudian tidak perlu kita niatkan, kita kebiasaan saja, minal bismillah. Ya. Ternyata apa? Itu sudah dihitung ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berakal itu kalau ada opsi pilihan yang agar kita mendapatkan nilai ibadah, ya usahakan itu yang kita pilih, Pak. Jangan kemudian kita memilih yang tidak ada ya muatan ibadahnya, tidak ada nilai ibadahnya. Ya. Kalau dihitung sama rasa, sama, Pak. Ini contoh ini, Pak, sambil ngelak gitu kan. Jadi sambil kita praktekkan ya, Pak. Bismillah. Nah, ini kita ambil dengan tangan kanan, rasanya teh, Pak ya. Kalau diambil dengan tangan kiri juga ya teh, tapi nggak saya praktekkan, Pak ya. Karena eman-eman, Pak. Sayang sekali, Pak. Seorang yang beriman itu akan eman-eman, akan sayang sekali ketika apa? Ketika kemudian Allah masih memberikan kesehatan yang sama, kemudian apa? Dia tidak mendapatkan keberkahan. Karena kalau saya minumnya menggunakan tangan kiri, itu sebenarnya kita sedang mengirim pesan kepada Allah. Ya Allah, tidak apa-apa ya Allah, Engkau berikan nikmat kepada hamba-Mu ini hanya sebatas nikmat dunia. Jadi kalau kita minumnya menggunakan tangan kanan, kemudian kita bismillah, kita mengharapkan balasan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Masya Allah, kita tuh sedang mengirim pesan kepada Allah, ya Allah, jangan cukupkan hanya nikmat dunia ini ya Allah. Tapi tambah ya Allah, nikmat di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyampaikan itu? Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian syukuri nikmatku, maka Allah akan benar-benar menambah dengan nikmat yang lainnya. Makanya jangan sampai kemudian kita ya mengatakan sampai kemudian punya keyakinan kanan dengan kiri kan sama saja, berbeda. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Tidaklah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Maka mari ya kita song-song. Berarti ini berapa, Pak? 1445 Hijriyah. Alhamdulillah.
Ya. Iya. Iya. Jadi itu nantinya begini Pak, ya. Seharusnya ya, tahu dengan cabai itu sekalian dimasukkan Pak. Jadi biar ini bersama-sama kanan ya. Iya. Mungkin kan beranggapan begini Pak, tahu karena besar sehingga kanan. Nah, cabai karena kecil kemudian kiri, ya jangan. Jadi mari kita biasakan. Karena tetap sesuatu itu yang menyelisih dari apa yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, maka kita sepakat bahwa itu adalah tidak mendatangkan keberkahan. Jadi begitu Pak ya, insya Allah besok-besok ya usahakan langsung dimasukkan saja kan gitu. Gimana? Iya, kalau kidal dia tapi masih ada wujud kanannya maka tidak boleh menggunakan kidal. Kalau dia hanya sebatas kerja, sebatas menulis, tidak apa-apa, karena ada yang terbiasa. Kidal itu kan kiri dari lahir. Kalau bapak kanan berarti kadal. Kenapa? Karena kanan dari lahir ya. Kidal itu kan pengertian gitu. Kidal itu kiri dari lahir. Kalau kadal berarti kanan dari lahir. Tapi ya jangan kemudian bapak kemudian saya kadal ya. Jadi itu. Jadi kalau kidal untuk makan dan minum karena emang sudah ada syariatnya tidak boleh. Tapi kalau kemudian ya bisa kok Pak. Saya punya teman bulu tangkis itu menggunakan kidal. Tapi kalau makan ya bisa. Bahkan kerja, merupil dan sebagainya menggunakan kiri. Tapi ketika makan dan minum alhamdulillah. Kenapa? Beliau sudah memahami konsep syariat. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini mukodimah Pak, mukodimah saja. Tapi yang akan saya bawakan pada malam hari ini adalah bahwa ada seorang alim yang mengatakan bahwa Yahya bin Mu'adz rahimahullah berkata bahwa kenapa ya, manusia itu kadang-kadang aneh. Beliau menganggapnya aneh. Karena ternyata beliau mengatakan anehnya begini Pak. Anehnya manusia itu sering kadang-kadang kalau dalam ibadah ya, itu jarang yang kemudian merasakan lezatnya ibadah sehingga apa pingin nambah. Tapi kemudian kalau dalam perkara dunia itu bisa kuat-kuat. Gitu ya. Bahkan beliau memisalkan begini Pak. Jadi ternyata ya, beliau mempermisalkan begini. Jadi jasad itu, jasad manusia, itu dalam keadaan sehat, maka ketika dia akan makan dan minum, bahkan kemudian bisa merasakan lezatnya makanan, lezatnya minuman, maka apa? Cenderung fitrahnya manusia itu pasti pingin nambah. Jadi kalau kita nih, teh ini kan tadi nikmat Pak, bismillah. Karena apa Pak? Karena jasad kita sehat. Tetapi kalau kemudian jasad sedang sakit ya, maka apa? Ya makan sering kadang-kadang tidak merasa nikmat. Bahkan apa? Susah juga ya. Suruh makan enggak mau. Kadang-kadang akhirnya apa? Rasanya pahit, semuanya pahit. Tapi bukan si pahit lidah Pak ya. Jadi emang kalau lagi sakit kan seperti itu. Sehingga apa? Disinilah Pak kenapa? Ya, mari kita untuk mendeteksi Pak. Kalau badan ya, sedang sakit itu, maka wajar kemudian apa makan pun kemudian tidak rasa lezat, tidak nikmat. Jangankan kok mau nambah 1 centong saja suruh habiskan kadang-kadang tidak habis. Padahal apa? Sering kadang-kadang kalau ya mohon maaf lah fitrahnya manusia itu ya. Kalau ada yang lagi sakit tidak doyan makan itu ditanya mau makan apa? Nanti saya belikan. Iya ditawarin semuanya itu yang penting mau makan. Rumus dokter hari ini kalau anak-anak sedang sakit itu yang penting mau makan bahkan apa saja. Yang kadang-kadang di situ mungkin ada
perasa buatan, pemanis buatan, ada pengawetnya, enggak apa-apa, Pak. Yang penting anak Bapak mau makan. Supaya apa? Tidak kosong. Karena semakin perut kosong, semakin apa? Akhirnya imun itu akan menurun sehingga apa? Akan kemudian badan seseorang itu nambah panas, bisa kekurangan cairan. Sehingga Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah bahwa kenapa kadang-kadang manusia itu ibadah kok belum bisa merasakan nikmat. Jadi mau nambah itu kayak seolah-olah males gitu ya. Tidak ada semangat gitu ya. Ternyata apa, Pak? Karena ruhnya, karena hatinya sedang sakit, Pak. Jadi mari kita deteksi, Pak. Kadang-kadang kan harusnya gitu, Pak ya. Harusnya kalau apa yang disampaikan oleh Utsman bin Affan itu sampai mengatakan begini. Lau tahurat, sekiranya bersih hati seseorang itu tidak akan kemudian kenyang dengan membaca Al-Quran, tidak merasa cukup, wis warek gitu, kenyang lah sudah. Sehingga apa? Dia ketika kemudian hanya membaca alif lam mim, dia akan mengatakan, wih kurang ini, kurang. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama penyakitnya apa, Pak? Yang pertama ya jahlun. Jahlun itu tidak paham, Pak. Tidak tahu. Ya. Tapi apa iya, Pak? Kira-kira kita ini belum tahu lah manfaat kemudian ketika sholat berjamaah itu apa manfaatnya. Apa kita tidak tahu? Tahu. Tapi itu bagian dari penyakit ruh. Hati itu sehingga apa? Sehingga apa? Tidak kemudian, ya jangankan tidak mengerjakan. Kenapa? Ya kadang-kadang tidak tahu, Pak. Tidak tahu sama sekali, akhirnya apa? Ya. Bahkan apa tidak tahunya ini kadang-kadang pemahaman yang salah. Ya. Kita ambil contoh, Pak. Ini ambil contoh gitu ya. Di masyarakat itu kan tersebar, kalau belum kekah tidak boleh kurban. Akhirnya apa? Ini kan jahlun, ketutupan dari syariat yang sesungguhnya, sehingga apa? Mampu akhirnya, saya belum akekah. Akhirnya apa? Akekah dulu. Sehingga apa? Kesempatan untuk mendapatkan apa ya, mendulang ibadah yang luar biasa akhirnya enggak. Kemudian pemahaman yang kemudian salah lagi akhirnya apa? Oh, kurban itu kan sekali saja seumur hidup. Nah, itu padahal apa, Pak? Akekah. Kalau akekah itu hanya satu kali seumur hidup, beda dengan kurban. Akhirnya apa? Terlewatkan. Saya dulu sudah. Ya, akhirnya di situ apa? Ya. Sehingga apa? Akhirnya apa? Tidak merasa ya untuk menambah ya ibadahnya itu enggak. Kenapa? Karena ya enggak paham. Ya. Maka yang pertama adalah ketika enggak paham itu, Pak, ini gampang caranya. Gimana caranya? Ya mau belajar. Makanya banyak kan di antara kita baru sudah umur 40 tahun baru paham. Ya, banyak di antara kita makan dengan tangan kanan itu sudah tua-tua. Nah, waktu muda masih dianggap sama, kanan dan kiri sama. Sholatnya ya semau kita. Kemudian apa? Cepat-cepat. Kemudian apa? Enggak berjamaah. Itu kan berarti apa? Disitulah dengan pemahaman itu akhirnya apa? Kemudian kita ya bisa memaksimalkan. Jadi ingin nambah. Dengan apa? Dengan ilmu. Maka hindari kita tidak berilmu itu kita hindari. Supaya apa? Supaya kesempatan yang kemudian agar kita bisa memperoleh ya nilai-nilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu kita bisa maksimal. Kemudian yang kedua ya. Yang kedua adalah di sini dikatakan sak. Sak itu artinya apa, Pak? Ragu. Ya, ragu.
Jadi ragu apakah benar gitu ya. Jadi begini Pak, rumusnya begini, kalau kita ingin kemudian ruh kita itu kemudian tidak ya terkena ya sakit ya. Jadi kalau ada dalil kemudian dalil itu sahih baik dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka sudah Pak, diimani Pak. Jangan ragu. Kalau kita ragu ya wajar, makanya apa? Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Siapa yang baca dari kitab Allah yaitu Al-Qur'an setiap huruf maka baginya satu kebaikan. Al hasanatu bi asyri amthaliha. Dan satu kebaikan itu baginya ternyata apa? Dilipat 10 kebaikan. Harus kita yakini. Maka jangan ragu. Kenapa? Kadang-kadang orang itu kemudian pengen nambah itu kenapa? Ragu. Ah iya, apa iya ini saya dapat sekian. Makanya apa? Tanamkan keyakinan, Pak. Yakin, sehingga apa? Jangan sampai kemudian hati kita ada keraguan-raguan. Kalau sudah ragu akhirnya apa? Ya itu Pak, akhirnya pengen nambah ini, apa iya ya saya dapat sekian ya, apa iya. Jadi kalau kita sudah ragu akhirnya apa Pak? Mohon maaf ya. Kita Allah perjalankan kemudian kita mendengar seruan azan, kemudian apa? Kenapa orang kemudian tidak mendapatkan 27 derajat? Karena diantaranya adalah ragu. Dan kadang-kadang mengatakan satu kan sama lah, tidak jamaah juga sama. Coba kita ini kan sangat pintar kalau menghitung perkara dunia, tetapi kenapa kita kurang terlalu pintar kalau menghitung perkara akhirat? Saya belum lama bikin status WA begini Pak. Jadi hampir mirip sama, kita semua hampir sama Pak, pemikirannya hampir sama. Kalau Bapak mengerjakan 5 menit, kemudian diberi 1 M, ada enggak Pak kita yang menolak Pak? 5 menit saja Pak. 5 menit kita mengerjakan sesuatu, kemudian kita diberi 1 miliar. Kira-kira orang yang menolak 1 miliar itu termasuk kita katakan apa Pak? Orang yang apa Pak? Bukan Pak. Orang yang kemudian apa? Enggak waras Pak. Iya enggak waras, Pak. Mengerjakan 5 menit kemudian diberi 1 miliar. Yang nolak itu pasti orang enggak waras. Iya, dia Tapi kita berani enggak Pak yang kemudian kita mengatakan ini Pak. Mengatakan orang yang kemudian diberikan seluruh dunia bahkan lebih baik. Rokaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah sebelum subuh fajar itu yang kalau kita Al-Fatihah pertama, rakaat pertama Rasulullah SAW sudah mengajarkan apa bacaannya? Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas, berarti qul huwallahu ahad. Itu saya rasa Pak, walaupun kita pelan-pelan, itu jarang yang melebihi 2 rakaat itu lebih dari 5 menit, bahkan 3 menit, 4 menit saya sudah cukup. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Khair itu berarti lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba Pak, dunia dan seisinya kalau dirupiahkan berapa triliun Pak? Nah, itu yang nggak mau itu sehat enggak itu Pak? Nah, itu tadi. Kadang-kadang itu Pak. Kalau nilai dunia kita ngerjakan 5 menit dibayar 1 M kok kita nolak, pasti dikatakan kita ini termasuk tidak waras. Tetapi bagaimana kemudian banyak orang yang lebih tidak waras lagi? Kenapa? Karena 2 rakaat fajar yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lebih baik daripada dunia dan seisinya, tetapi masih banyak yang tidak mau. Ternyata apa? Banyak orang yang belum waras. Itu kan kalau nilai-nilainya seperti itu. Makanya apa? Jangan ragu, Pak.
Maka apa? Kenapa kok kemudian seorang itu kemudian dalam ibadah itu mau nambah, ya, memperbaiki itu kemudian apa? Kenapa ada sakit? Ruhnya sakit, kolbunnya sakit, sehingga apa? Sehingga belum bisa merasakan nikmatnya ibadah. Sehingga nanti Pak, orang yang beriman itu yang hatinya sudah tidak ada sakit Pak, dia itu akan merasa menyesal. Menyesal. Sampai ada kemudian yang menyampaikan, Ustadz mohon maaf ya kadang-kadang kita makan malamnya nggak tahu pakai apa. Kemudian sudah bangun ternyata harus di kamar mandi. Buang hajat ternyata sampai komat. Akhirnya apa? Tidak sempat sholat 2 rakaat sunnah fajar. Menyesal betul Ustaz. Bagaimana caranya? Maka Ibnu Utsaimin mengatakan dalam Majmu' Fatawa boleh diganti. Kenapa? Sholat 2 rakaat fajar itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Sampai kemudian para ulama merumuskan menggantinya kapan? Setelah sholat subuh. Tetapi kalau masyarakat setempat itu memahami bahwa dia itu sedang sholat sunnah fajar setelah sholat subuh, kemudian apa dia berdiri lagi sholat 2 rakaat sunnah fajar untuk mengganti, atau di waktu duha. Maka apa? Yang paling aman itu di waktu duha. Kenapa? Kalau masyarakat sekitar kita jamaahnya belum pada paham, setelah kita sholat subuh kok kemudian salam, kemudian kita berdiri lagi, orang-orang bilang, kan setelah sholat subuh tidak ada ba'diyah. Akhirnya apa? Ini pemahaman apa ini? Jangan-jangan, nah itu tadi. Jangan-jangan yang sekarang lagi senter Pak ya. Iya, jangan-jangan seperti itu. Padahal apa? Itu ada disampaikan oleh para ulama. Karena begitu pentingnya. Itu juga uzur syar'i. Dan di antara uzur syar'i adalah ketika seseorang apa? Ternyata apa? Capek betul. Ternyata apa? Istri capek, suami juga capek. Sehingga apa? Bangunnya itu setelah komat. Nah itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kenapa? Enggak ada yang membangunkan. Setelah azan ternyata apa? Dia tidak dengar azan. Kadang-kadang gitu Pak, kalau sedang capek itu, kita dengar azan itu, ternyata apa? Masih mimpi Pak. Kita dengar azan itu seolah-olah kita sudah bangun. Udah bangun dan ikut jamaah. Ternyata waktu qomat, Allah astagfirullah. Tadi itu dimimpi tuh. Nah kalau kejadian seperti itu Pak, itu termasuk uzur syar'i. Sehingga apa? Tapi kalau Bapak melambat-lambatkan diri, kan belum qomat. Nah ini yang berbeda. Maka jangan sampai kita tidak mau kemudian ya menambah ibadah itu. Kenapa? Karena belum bisa merasakan nikmatnya, lezatnya ibadah. Yang pertama, boleh, iya. Nah, jadi boleh, bukan menggantinya, boleh, iya. Dilaksanakan di rumah, boleh. Ya seperti kaum ibu-ibu ketika mereka memang tidak ada kewajiban ke masjid, ketika mereka mendengar azan, kemudian apa? Setelah itu sholat 2 rakaat. Nah, jadi kaum laki-laki pun boleh. Ya itu. Tetapi para ulama menyampaikan kalau itu menjadikan sebab kemudian melemahkan, ya, kan khawatir. Jadi jangan sampai kemudian ada tipu-tipu daya setan yang kemudian masuk. Sehingga apa? Kalau kemudian di rumah itu melemahkan kita semangat untuk ke masjid, maka dihindari. Lebih baik kita ya maksimalkan. Ya sometimes tidak apa-apa kita kemudian sholat di rumah, tidak apa-apa. Tetapi yang paling baik adalah kita sholat di masjid. Nah, makanya kalau antara jeda azan dan iqamah di waktu subuh itu, ya usahakan Pak agak diperpanjang. Nah gitu. Agak diperpanjang itu ya khawatir yang kemudian ya ada yang sudah ingin sholat itu ternyata. Nah kalau memang masih ada yang berdiri ya kemudian ditunggulah, jangan langsung
dirikan sholat. Kemudian kalau mohon maaf, ya, kalau kemudian ya, yang sudah terlambat itu ya jangan melambat-lambatkan. Jangan sampai sudah terlambat, jamaah yang sudah nunggu dia bacanya sabihis gitu ya. Jangan. Sehingga apa? Jangan bikin jengkel. Nah, jadi Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ternyata para ulama sudah menyampaikan kepada kita, kenapa seorang hamba itu ketika beribadah belum bisa merasakan nikmat, karena ruhnya sedang sakit. Karena apa? Karena hatinya sedang sakit. Oleh sebab itu, jangan ragu. Kemudian yang selanjutnya, maka ilmui. Kalau sudah ilmu, mari kita tetapkan itu keyakinan, sehingga apa? Insya Allah kalau sudah demikian, maka kita akan Allah titipkan rasa nikmatnya ibadah, sehingga kalau kita sudah merasa nikmat ibadah, insya Allah Pak, secara otomatis kita akan mau menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tidak ada pertanyaan Pak ya? Nah, silakan. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Iya benar. Benar. Iya. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Adapun masalah kita ada syariatnya kan, syariatnya agar kita memang dijauhkan ya, dijauhkan dari hal-hal yang ketika kita hendak kemana kita harus berdoa kan gitu ya. Kemudian ternyata kita sudah, kalau bahasa syariat itu tawakal ya. Di tawakal yang maksimal itu adalah kita berusaha dan hasilnya seperti apa kita serahkan kepada Allah. Nah, jadi bagaimana kita, apakah itu yang Allah ridhoi, ya itulah yang terbaik. Gitu. Jadi pernah Luqman Hakim itu mengatakan, layan jilan nabika amrun. Jadi layan jilan nabika amrun, tidaklah turun kepadamu amrun, perkara sesuatu yang Allah telah timpakan kepadamu, rudi tahu au karih tahu, baik yang itu engkau ridhoi ataupun yang tidak engkau ridhoi, dalam artian engkau benci, illa ja'alta fi dhamiri anadzalika khairun laka, kecuali engkau jadikan di dalam hatimu bahwa itu adalah yang terbaik yang sudah Allah berikan kepadamu. Kenapa? Ini mohon maaf gitu ya, mohon maaf. Kadang-kadang orang itu nantinya akan bisa menerima, oh ini yang terbaik ya Allah. Walaupun apa, kita sudah minta ya Allah berikan yang terbaik. Tapi makanya tawakal dulu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada hambanya apa, ya itulah ternyata apa? Allah lebih sayang kepada hambanya, seperti itu. Nah, bagaimana kita membedakannya? Yang membedakannya adalah apakah kita sudah tawakal dengan baik atau kita dengan kelalaian, gitu loh. Tapi kalau kita sudah tawakal dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan, berarti itulah yang terbaik. Jadi seperti itu. Tapi kalau kemudian karena kelalaian kita, ya, kita tidak doa, kita tidak, nah itu berarti apa? Berarti disitulah Allah Subhanahu wa taala sedang mengingatkan kita. Jadi seperti itu. Demikian, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi, merahmati kita dan istiqomah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Allah saya menampun, kepada jamaah sekalian salat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.